Selamat sore Bu Popi dan Pak Arta. Kelompok kami yang beranggotakan dengan saya Elvina Dan saya sebagai Sutan Siadi. Dan saya Niken Larasati Kusumawardani. Saya Almani. Akan mempresentasikan hasil review jurnal kami dengan judul Mikropropagasi Tanaman Manggis. Yang pertama adalah pendahuluan. Nah, manggis merupakan buah tropika yang berasal dari Kepulauan Nusantara, di mana dari tahun ke tahun ekspor manggis ini terus meningkat. Setiap satu buah manggis hanya menghasilkan 1-2 biji yang berukuran besar dan yang layak untuk dijadikan benih, sehingga dibutuhkan perbanyakan tanaman manggis. Nah, perbanyakan tanaman manggis secara vegetatif ini masih belum berhasil dengan baik, karena metode ini menghasilkan benih yang lemah, juga pertumbuhannya sangat lambat. Sedangkan teknik kultur jaringan merupakan metode yang baik dengan rekayasa in vitro, sehingga didapatkan benih manggis yang unggul. Nah, tanaman manggis sendiri ini di sentra produksi tidak tumbuh berkelompok secara monokultur, tetapi bercampur dengan pohon-pohon lain dan umurnya sudah tua. Sehingga peremajaan tidak bisa dilakukan karena lambatnya pertumbuhan juga lamanya tanaman yang mulai berbuah. Tidak hanya itu, biji manggis bersifat rekalsitran sehingga biji tidak dapat bertahan lama dan perbanyakan tidak dapat dilakukan sepanjang tahun. Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui media dan hormon yang sesuai melalui teknik mikropropagasi secara in vitro dari biji manggis menjadi tanaman manggis yang utuh. Pokok bahasan berikutnya adalah bahan dan metode. Bahan yang digunakan berupa biji manggis, alkohol 70%, dan klorox. Selanjutnya adalah tahapan penelitian. Yang pertama adalah induksi tunas dari biji, sterilisasi ekspan biji manggis, kemudian dipotong menjadi 4 keping dan ditanam pada media induksi tunas yaitu MS yang dikombinasi dengan 3 taraf konsentrasi Ba sebesar 1, 3, dan 5 mg per liter. Lalu, setelah tunas tumbuh sekitar 3 bulan, sebagian ekspan akan disubkultur ke media multiplikasi tunas, dan sebagian lainnya yang sudah cukup besar akan disubkultur ke media perakaran, dengan faktor perubahan yang diamati sebagai berikut. Tahap kedua adalah multiplikasi tunas aksiler. Pada percobaan multiplikasi tunas aksiler ini, eksper yang digunakan adalah tunas yang telah dipotong tanpa tunas terminal. Perlakuan yang diuji sama dengan seperti percobaan pada induksi tunas, yaitu dengan 3 taraf Ba, 1, 3, dan 5 mg per liter. Dalam percobaan ini, satu kultur akan mewakili satu ulangan, dengan faktor yang diamati sebagai berikut. Pada tahap ketiga adalah tahap induksi perakaran, yang dilakukan dengan menggunakan 2 macam media yaitu MS dan BPM, dengan 2 taraf formula yaitu 1/4 dan 1 formula, dan 2 taraf IBA dengan konsentrasi 5 dan 10 mg per liter. Perubahan yang diamati sebagai berikut. Tahap keempat adalah aklimatisasi. Planet yang terbentuk dari percobaan perakaran diaklimatisasi menggunakan 2 macam media tumbuh pada 2 macam lingkungan tanam. Perubahan yang diamati sebagai berikut. Kemudian, juga dilakukan induksi perakaran secara ex vitro dengan cara dan presentase yang diamati sebagai berikut. Ya, selanjutnya adalah data penelitian dan pembahasan. Hasil percobaan menunjukkan bahwa tunas yang terinduksi dari biji berjumlah sangat banyak, namun sebagian besar merupakan nodul-nodul yang berukuran sangat kecil, sehingga sulit untuk dihitung. Oleh karena itu, peneliti melakukan perhitungan pada tunas-tunas yang sudah mempunyai pasangan daun yang mengembang. Pada tabel pertama, diketahui bahwa semakin tinggi konsentrasi Ba, dalam hal ini konsentrasi Ba 5 mg per liter, akan memberikan persentase biji yang tumbuh, jumlah tunas setiap biji, dan jumlah daun setiap tunasnya lebih besar. Seperti yang kita ketahui bahwa Ba atau benzyl adenin termasuk ZPT golongan sitokinin yang berfungsi meningkatkan pembelahan sel, proliferasi pucuk, dan morfogenesis pucuk.
Ya, selanjutnya sebanyak 3-5 tunas dari setiap biji yang ditumbuhkan dapat langsung disubkultur ke media perakaran. Namun, tunas lain harus dipindah ke media pertumbuhan terlebih dahulu. Pada data tabel 2, pertumbuhan kultur setelah disubkultur pada media multiplikasi tunas menunjukkan bahwa ketika penambahan taraf BA 1 mg per liter mampu menghasilkan tingkat multiplikasi yang paling tinggi terhadap penambahan tinggi kultur, penambahan jumlah daun setiap kulturnya, dan jumlah cabang di setiap kulturnya. Pada data tabel 3, pengaruh media dasar MS dan WPM serta penambahan konsentrasi IBA terhadap persentase eksplan yang berakar. Dari data tersebut menunjukkan bahwa media MS tidak mampu menginduksi perakaran manggis. Namun ketika media tersebut diencerkan dan penambahan IBA sebesar 5 mg per liter, eksplan mampu berakar. Selanjutnya, untuk media WPM, baik media WPM yang diencerkan maupun media WPM yang tidak diencerkan mampu membuat eksplan berakar. Dari data tersebut diketahui bahwa media WPM dengan pengenceran serta penambahan IBA sebesar 10 mg memberikan persentase terbesar bagi perlakuan media WPM lainnya. Seperti yang kita ketahui, IBA adalah hormon ZPT dari golongan auksin yang berfungsi untuk merangsang pertumbuhan akar. Sedangkan media dasar woody plant medium atau WMP digunakan untuk tanaman yang berkayu. Sedangkan media Murshik dan Scoop atau disingkat dengan MS sering digunakan karena cukup memenuhi unsur hara makro, mikro, dan vitamin untuk pertumbuhan tanaman. Data yang selanjutnya adalah tabel pengaruh beberapa media tanam terhadap perakaran manggis. Dari tabel ini diketahui bahwa media seperempat TMS yang ditambahkan dengan IBA 5 mg per liter merupakan perlakuan terbaik dengan tingkat perakaran sebesar 75%. Dalam hal ini, tingginya kadar nitrogen dalam media MS dibandingkan dengan kadar nitrogen dalam media WPM, yang mungkin menyebabkan terhambatnya induksi perakaran pada kultur manggis. Hal ini dikarenakan pertumbuhan didominasi oleh tunas. Ketika media dasarnya diencerkan, maka induksi perakaran menjadi lebih terpacu. Selain itu, penambahan IBA dalam media ternyata juga mampu memacu induksi akar. Walaupun demikian, penambahan IBA dalam media MS secara penuh ternyata tidak dapat menginduksi perakaran. Berdasarkan tabel penambahan daun dan tinggi tanaman manggis setelah aklimatisasi, umur 2 bulan setelah tanam didapatkan hasil perlakuan dengan media tanah dan kompos dengan perbandingan 1:1 memberikan pertumbuhan yang lebih baik daripada media tanah saja. Perlakuan terbaik dari media tanah dan kompos yang ditanam di rumah kaca dengan penambahan jumlah daun dan tinggi tanaman masing-masing mencapai 2,2 dan 1,5 cm. Hasil pengamatan pada umur 2 bulan menunjukkan bahwa ukuran bahan tanaman dan lamanya perendaman dalam larutan IBA dapat mempengaruhi tingkat keberhasilan aklimatisasi. Dapat dilihat dari tabel ini, perlakuan terbaik diperoleh dari ukuran bahan tanaman yang besar lebih dari 2 cm yang direndam dalam larutan IBA 100 ppm selama 1 jam. Pertumbuhan ditandai dengan munculnya tunas baru dan sepasang daun berwarna merah. Hijaunya jaringan tidak menjamin hidupnya bahan tanaman. Tingkat persentase jaringan hijau yang tinggi pada tanaman yang berukuran lebih kecil disebabkan oleh rendahnya tingkat transpirasi. Bahan tanaman yang tidak berhasil tumbuh pada umur 2 bulan, walaupun jaringannya masih berwarna hijau, mengalami kematian pada bulan berikutnya. Bahan tanaman yang berhasil tumbuh tunasnya berhasil pula tumbuh akarnya. Berikut gambar hasil penelitiannya. Gambar A menunjukkan tunas yang tumbuh dari 4 bagian biji. Gambar B menunjukkan tunas yang tumbuh dari 1/4 bagian keping biji. Gambar C menunjukkan tunas aksilar yang tumbuh pada media multiplikasi tunas. Gambar D menunjukkan akar yang tumbuh pada media perakaran. Gambar E menunjukkan planlet yang siap diaklimatisasi. Gambar F menunjukkan bibit yang tumbuh pada media aklimatisasi tanah beserta kompos dengan perbandingan 1:1. Gambar G menunjukkan
bibit manggis yang sudah berumur 4 bulan, dan yang terakhir, gambar H, menunjukkan penampakan akar yang terdiri dari akar primer, sekunder, dan tersier. Ini adalah kesimpulan. Tanaman manggis dapat diperbanyak melalui kultur in vivo dan in vitro. Pada induksi tunas, media MS plus BA 5 mg per liter dapat menginduksi tunas dengan jumlah tunas dan jumlah daun terbanyak hingga 100%. Pada multiplikasi tunas aksiler, media terbaik adalah MS plus BA 3 mg per liter. Dan pada media induksi perakaran yang terbaik adalah 1/4 MS plus IBA 5 mg per liter. Perlakuan terbaik aklimatisasi adalah pada media tanah dan kompos 1:1 di naungan rumah kaca sebesar 75%. Tanaman yang diinduksi perakarannya secara ex vitro mampu tumbuh hingga 75% pada tahap aklimatisasi. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.